Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wah ilal huda wa dhilalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa man tabi'ar risalata amma ba'd. Sahabat-sahabat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Sadat MAG selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya sayangi KPI kelas 1A. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai berjalan untuk sholat. Salah satu amalan yang dapat mengangkat derajat manusia di surga adalah sholat. Sebelum berjalan lebih lanjut, kita perlu mempelajari tentang berbagai hal tentang sholat, yaitu seperti pengertiannya, seperti penjelasannya, beserta isi-isinya. Di sini ada yang tahu tidak apa sih pengertian dari sholat? Apa sih makna dari sholat? Apa hayo? Ya, betul sekali. Sholat artinya adalah salah satu jenis ibadah yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam. Sedangkan secara bahasa, sholat sendiri ialah doa. Dan yang lebih jelasnya, sholat itu adalah suatu perbuatan yang disertai dengan perkataan, dengan dimulainya takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai persyaratan yang ada. Yang dimaksud adalah sholat fardhu, teman-teman, atau yang biasa kita sebut dengan sholat wajib, yaitu hukumnya wajib, yang terdiri dari sholat duhur, sholat asyar, sholat maghrib, isya, dan juga subuh, yang kita biasa lakukan dalam sehari 5 kali. Ini sudah termaktub di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Nasholata kanat alal mu'minina kitabam mau'utan. Sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Adapun sebab turunnya kewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu berawal dari ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, perjalanan suci yang dilakukan mulai dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, dan kemudian dilangitkan menuju Sidratul Muntaha. Isra terjadi pada 27 Rajab pada tahun 8 kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat sebanyak 5 kali atau sebanyak 17 rakaat dalam 1 hari 1 malam. Diceritakan sebelum Nabi Muhammad diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu dalam 1 hari, dikisahkan Nabi sempat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Wah, dapat kita bayangkan ya teman-teman, kalau kita melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam, apakah kita tidak akan merasa keberatan? Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu dengan beberapa nabi. Di antaranya, pada langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Dan yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan juga Nabi Yahya alaihi salam. Dan pada langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Yang keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir, yaitu yang ke langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bertemu dan berdialog dengan para nabi di setiap lapisan langitnya, Nabi pun mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam.
Setelah itu Nabi Muhammad memberitahukan berita ini kepada semua umatnya, yaitu umat Islam. Itulah sedikit cerita asal mula dari sholat, yaitu mulai dari perjalanan Nabi Muhammad, mulai dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, hingga mendapatkan keringanan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki bab syarat-syarat dalam melakukan sholat. Di sini kita jelaskan sholat terdiri dari 2 syarat, yaitu syarat wajib dan juga syarat sunnah. Yang pertama kita akan membahas tentang syarat wajib, di antaranya yang pertama yaitu beragama Islam. Maksud dari beragama Islam di sini berarti yang melakukan sholat yaitu hanya untuk pemeluk agama Islam, teman-teman. Selainnya itu jelas tidak boleh, karena kita mempunyai syarat atau peraturan dalam melakukan ibadah masing-masing dalam setiap agamanya. Dan yang kedua adalah syaratnya sehat dan punya akal. Di sini dijelaskan maksud dari sehat, seseorang tersebut sedang tidak gila ataupun sakit. Dan syarat yang ketiga yaitu balik. Batasan seseorang bisa dikatakan balik ketika seorang tersebut laki-laki, maka seseorang tersebut sudah mengeluarkan. Di sini dikatakan seseorang dikatakan balik yang pertama ketika seseorang itu laki-laki, berarti dia sudah mengeluarkan mani. Kalau yang perempuan sudah pernah mengeluarkan darah haid atau menstruasi. Samping itu, kita juga harus mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Dikatakan bagaimana seseorang bisa sah, dikarenakan 5 perihal. Yang pertama yaitu mengetahui waktunya masuk sholat. Seperti contohnya sholat duhur, sholat asyar, maghrib, isya maupun subuh. Seseorang harus tahu kapan ia harus sholat dan kapan waktu terakhirnya sholat. Karena salah satu dari kita mengetahui dan memahami waktu sholat adalah salah satu syarat sahnya kita melakukan sholat. Dan yang kedua, mengetahui bersuci dari hadas dan juga najis. Yang dimaksud dari bersuci dari hadas dan najis, seperti contohnya seseorang melakukan kencing, setelah itu kita melakukan wudhu dan lalu melakukan ibadah sholat. 3 yaitu bersuci dari pakaian, tempat maupun badan. Nah, di sini seperti halnya kita akan melakukan ibadah sholat, semua itu harus bersih, seperti harus mandi terlebih dahulu, pakaian sholat harus ganti untuk sarung misalnya ya. Nah, seperti itu contohnya. Badan kita harus bersih seperti mandi itu, pakaian juga begitu dengan tempat yang kita gunakan untuk sholat itu harus bersih, segalanya harus bersih. Karena iman yang tertancap pada diri kita masing-masing, Islam itu adalah maksudnya bersih dari segala apapun. 4 yaitu menutup aurat. Maksud dari menutup aurat di sini ada batasan-batasan tersendiri untuk mengenai menutup aurat, seperti seorang laki-laki mulai dari pusar sampai ke lutut. Kalau yang perempuan seluruh badan kecuali 2 telapak tangan dan area pada wajah. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa semua harus tertutup. Selain itu, kita kan juga mau menghadap kepada Allah untuk berdoa, meminta, dan seharusnya kita harus lebih menutup aurat kita dengan sopan. Dan yang terakhir yaitu kelima, yaitu menghadap kiblat. Ketika sholat, seseorang itu harus menghadap pada arah di mana kita menghadap kiblat, mengarah kepada Masjidil Haram. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkara apa saja yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat ada banyak teman-teman, tapi saya akan menjelaskan 3 perkara atau suatu hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yaitu terkena najis. Maksud dari terkena najis misalnya
ketika ada seseorang wanita bersolat, nah ternyata di mukenanya tuh ada kotoran najis, misalnya terkena najis kotoran cicak ya, itu jelas sholatnya tidak akan sah karena sudah terkena najis berupa kotoran cicak. Dan yang kedua, mendahului imam ketika berjamaah. Itu adalah salah satu hal juga yang bisa menyebabkan batalnya sholat kita. Misalnya si imam belum ruku tapi kita sudah mendahului, nah itu sangat tidak boleh ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu aurat terbuka. Maksud dari aurat terbuka ketika kita sholat seperti bagian rambut untuk wanita, ketika rambut itu terlihat, ketika seseorang sudah mengetahui bahwa rambutnya atau auratnya terlihat, maka sholat itu wajib untuk diulangi. Kecuali kalau seseorang tersebut tidak menyadari, tidak mengetahui, maka sudah dianggap masuk dalam kategori sholat. Adapun rukun-rukun dalam sholat yang perlu kita ketahui ada 13. Yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Maksud di sini adalah ketika seorang diberi kesehatan yang alhamdulillah jasmani dan rohaninya sehat, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk berdiri. Kecuali kalau orang tersebut sedang sakit yang memungkinkan seorang tersebut tidak bisa untuk berdiri, maka itu diperkenankan untuk duduk. Apabila duduk masih membuatnya merasa sakit, maka diperbolehkan untuk berbaring. Nah, yang kedua yaitu niat yang dibarengi dengan takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Selanjutnya ruku dan tumakninah, dan lalu i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir dan duduk tasyahud, membaca tasyahud akhir, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad setelah mengucapkan tasyahud akhir. Yang ke-12 membaca salam, dan yang terakhir yaitu urut-urut atau tertib. Rukun-rukun dari sholat tersebut harus dilakukan secara urut teman-teman. Maka dikatakan pada akhir yang ke-13 yaitu tertib atau urut-urut. Teman, itulah sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang kata maupun lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita dapatkan, kita pelajari bersama-sama pada hari ini bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.